Minasan, ohayou gozaimasu. Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau bahas tata bahasa di Mina Nihongo bab 7. Ada 3 yang dibahas di sini intinya. Yang pertama penggunaan partikel D. Partikel D di sini bisa dihubungkan dengan 3 jenis kata benda. Yaitu kata benda yang punya arti alat, kedua itu bahasa, ada juga tempat. Kedua kita menggunakan kata kerja yang punya arah. Jadi ada perpindahan kepemilikan suatu objek misalnya dari A ke B. Nah, kata kerja ini contohnya ada agemas, moraimas, tokuremas. Tapi sebetulnya ada hal-hal lain selain ini. Tapi nanti dibahas di lain waktu. Ketiga ada penggunaan mo dan mashita. Ini sepaket. Jadi kita belajar sekarang bumpo-bumpo yang sepaket awalnya apa, ujungnya harus apa gitu. Dan ini nanti ngemaknain satu arti aja. Yang ngerubah makna kalimat di tengahnya. Kita bahas satu-satu dari penggunaan partikel D dulu. Partikel ini simple untuk menunjukkan alat biasanya. Alat, cara, bahasa, atau tempat terjadinya suatu tindakan. Jadi maknanya tergantung konteks kalimat. Kita harus tahu penyesuaiannya nanti. Dilihat dari sebelah kiri partikel D dan sebelah kanan partikel D. Kita bisa artiin partikel D ini tuh dengan menggunakan dalam atau di. Ini contohnya. Di sini catatannya nih ada alat atau sarana, ada bahasa atau cara, dan ada tempat. Kalau kita lihat partikel D, di sini ada kata hasi. Hasi itu sumpit. Sumpit ini termasuk alat. Kedua ada, ini lihat D, ini nihongo. Nihongo itu bahasa ya. Tiga ada supa. Supa ini kata tempat. Yang ini contohnya. Dan rumusnya itu kita simpel, tinggal masukin kata bendanya. Kata benda itu ini ya. Kalau nggak hashi, nihongo, supa, tempel pakai partikel D dan tempel pakai kata kerja. Nah, catatan nih, kata kerja yang muncul di sini ini biasanya kata kerja yang aktif. Yang aktif ini yang nggak diem di satu tempat. Gitu. Kita coba artiin. Watashi wa hashide gohan o tabemasu. Artinya dari sini, saya makan nasi menggunakan sumpit. Ya, jadi simpel. D di sini artinya menggunakan atau dengan. Kedua, watashi wa nihongo de repoto kakimasu. Watashi wa, saya, nihongo de repoto kakimasu, menulis, repoto, laporan, de, menggunakan nihongo, bahasa Jepang. Jadi sini kita juga bisa ganti pakai kata dalam juga boleh. Dalam bahasa Jepang boleh, menggunakan bahasa Jepang juga boleh. 3. Supa de pang o kaimashita. Nah, kalau partikel D di sini artinya di. Supa itu supermarket, pang itu roti, kaimashita membeli. Supa de pang o kaimashita, saya telah membeli roti di supermarket. Gitu. Lanjut ke bumpo yang kedua. Di sini kita mulai harus kenal dengan kata kerja yang punya arah. Setelah ada kata agemas. Agemas artinya memberikan. Moraimas artinya menerima. Dan kuremas artinya memberikan kepada saya atau orang dalam kelompok saya. Nah, di sini kalau agemas kita bisa kasih arah keluar. Kalau moraimas kita bisa kasih arah masuk. Nah, kalau kuremas kita kasih arahnya kayak gini, ke saya. Jadi harus masuknya ke saya. Maksudnya gimana? Kita coba lihat contohnya ya. Di sini coba fokus ke partikel nih. Ini ada nih, ini ada nih, ini ada nih. Oke. Ini ada agemas. Agemas arahnya keluar. Moraimas tadi arahnya masuk. Dan kuremas arahnya juga masuk. Tapi masuknya harus ke saya. Nah, udah gitu. Sekarang kita lihat partikel nih-nya ini. Partikel nih itu artinya bisa dua nih. Bisa ke atau dari. Kita lihat arahnya. Yang arahnya keluar artinya jadi ke. Yang arahnya masuk artinya jadi dari. Ini arah dari apa? Arah dari kata kerja. Nah, jadi partikel ini itu artinya berubah ya. Tergantung kata kerjanya punya arahnya keluar atau masuk. Nah, di sini kita harus hafal jadi kata kerja yang arahnya keluar apa, yang masuk apa. Contoh lainnya nanti kita ada kata oshiemas. Oshiemas itu artinya mengajarkan.
Nah, kalau mengajarkan kita berarti memindahkan pengetahuan di dalam diri kita ke orang lain. Berarti arahnya keluar. Ada kata naraimas. Naraimas itu mempelajari. Kalau mempelajari berarti kita mengambil informasi atau pengetahuan dari orang lain ke dalam diri kita. Itu berarti arahnya masuk. Nah, jadi kalau yang arahnya keluar, osiemas, ada partikel nih di situ, artinya jadi ke partikel nih di situ. Dan kalau pakai kata naraimas di ujungnya, arti partikel nih yang ada di kalimatnya itu nanti jadi dari gitu. Cuman kalau di Jepangnya sendiri sekarang, kalau gini kan ambigu ya, kita harus pintar-pintar ngebedain kata kerjanya. Nah, ada beberapa orang yang sengaja dari awal untuk kalimat yang konteksnya kayak gini, yang kata kerjanya arahnya masuk, dari awal mereka ganti partikel nih jadi bumpo kara, partikel kara kayak gitu. Ini juga boleh. Ya, sekarang kita coba lihat rumusnya. Kita masukin kata pemberinya dulu di sini, di wa. Udah gitu kita simpan kata penerimanya. Pemberi sama penerima ini bisa berubah ya, tergantung kata kerjanya kita pakai yang mana. Jadi simple di sini misalnya orang pertama gitu. Yang ini orang kedua. Dan udah gitu tambah partikel nih, tempelin kata benda, tambah partikel o dan pilih. Kita mau ngapain? Memberi, menerima gitu, atau mendapatkan. Sekarang kita coba artiin ya. Contoh. Watashi wa tomodachi ni chocolate o agemashita. Watashi wa, saya. Nah, sayanya ngapain? Artiin dari sini. Agemashita. Agemashita itu artinya memberikan. Arahnya lihat, kalau memberikan kan barangnya pindah ya. Dari satu orang ke lawannya gitu. Berarti saya memberikan coklat. Karena arahnya keluar, ingat partikel ini artinya jadi ini. Coklat kepada tomodachi, teman saya gitu. Saya memberikan coklat kepada teman saya, arahnya keluar. Contoh kedua, watashi wa sensei ni ocha o moraimashita. Watashi wa itu saya, sekarang lihat kata moraimashita, arahnya masuk. Nah, arahnya masuk artinya jadi dari partikel ni-nya itu. Jadi, saya mendapatkan atau menerima ocha, teh dari guru kayak gitu. Jadi yang asalnya pemberi dan penerima di sini bisa tertukar tergantung penggunaannya yang mana, moraimas atau agemas. Nah, kalau yang ketiga ini agak unik. Kalau kata kuremas itu masuknya harus ke saya. Barang yang berpindah itu ujungnya harus di saya. Jadi penempatan posisi kalimatnya dan katanya juga nggak bisa seenaknya gitu. Pemilihannya jadi di sini aturannya ya kepada saya atau orang dalam kelompok saya. Jadi kalau kita bawa-bawa keluarga itu boleh. Bawa-bawa orang di perusahaan kita, konteksnya gitu ya, itu juga boleh. Jadi kalau di sini simpel pakai kata watashi. Sato-san wa watashi ni hon o kuremashita. Sato-san memberikan buku kepada saya. Jadi di sini partikel nih, di sini artinya mirip sama agemas ya, kayak gitu. Kita lanjutin bumbok yang ketiga ada penggunaan momashita. Momashita itu awalannya mo, titik-titik ini masukin kalimatnya dan ujungnya mashita. Ini tindakan sudah selesai dilakukan. Kalau yang contoh ini ya, bisa dipasangkan dengan mo dan tempel sama mashita. Artinya nanti jadi satu kata aja, artinya sudah ngapain. Waktu kita mau pakai bentuk negatif, ujungnya kita ganti yang asalnya mau jadi mada. Jadi kalau penggunaan yang negatif pakai mada, mo itu untuk yang positif. Kalau yang negatif ujungnya teimasen, kalau mo ujungnya mashita. Jadi kalau negatif itu mo mashita artinya sudah ngapain. Kalau positif itu mo mashita artinya sudah ngapain. Kalau negatif artinya teimasen artinya belum melakukan titik-titik. Contoh nomor 1. Mo nimotsu okurimashita ka? Apakah kamu sudah, nimotsu itu barang-barang, okurimashita mengirim. Apakah kamu sudah mengirim barang? Jadi di sini mo mashita artinya boleh kata sudah. Hai, mo tabemashita. Mo tabemashita. Ya, sudah makan. Yang agak beda yang ketiga nih. Karena di sini bentuknya teimasen, kita di sini pakai bentuk teimasen. Ini lawan kata dari mashita. Iye mada shite imasen. Tidak, saya belum melakukannya. Jadi melawan bumpo mo mashita itu mada teimasen ya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya kita
Oke, jadi kesimpulannya kita udah bahas 3 ini nih. Partikel D di sini kita bisa tempel ke alat, bahasa, tempat terjadinya. Kalau paling simpel, kalian bisa artiin partikel D itu dengan kata ini, dengan. Ini yang paling fleksibel. Mau ditempel kemana aja nanti artinya logis. Kecuali kalau nempel ke tempat kejadian artinya di. Gitu. Nah, kalau nomor 2 di sini ada partikel nih yang ditempel ke kata kerja yang punya arah. Kita harus tahu agemas arahnya keluar, moraimas arahnya masuk, kuremas arahnya masuk, tapi ke watashi ya, saya. Dan nanti kalau udah belajar lebih jauh, kalian harus juga hafal kosakata-kosakata yang punya arah. Ini harus tahu. Kenapa nanti artinya bakal berubah soalnya. Partikel nih yang arahnya keluar artinya jadi ke. Sedangkan partikel nih yang arahnya masuk artinya jadi dari. Gitu. Yang terakhir ada mau masta, ini simple. Nambah kata sudah di kalimat. Lawan kata bumpo ini ada mada, titik-titik, te, i, ma, sen. Belum melakukan titik-titik gitu. Oke, sekian aja dari Sensei. Ya, mata tsugi no douga ni aimashou. Otsukare sama deshita.